pada ruang tertutup, kemudian ada orang dalam jumlah yang besar di sana, memang potensi penularan melalui airborne, ventilasinya kurang bagus, itu bisa terjadi. Sehingga dalam hal ini sangat mengkhawatirkan bagi orang tua. Semua berkewajiban untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Dan mulai hari ini itu akan efektif ditegakkan peraturannya. Juli 2020 lalu menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan Kementerian Kesehatan, wilayah yang masuk di zona hijau sudah dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebut bahwa sudah ada 104 kabupaten yang masuk zona hijau saat ini. Artinya, sekolah-sekolah di zona tersebut sudah bisa melakukan pendidikan tatap muka. Sesuai skema yang pernah dipaparkan sebelumnya, dalam masa awal pemberlakuan pendidikan tatap muka ini, hanya sekolah dengan tingkat menengah saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan tatap muka tersebut, seperti SMA, SMP, dan yang sederajat. Sekolah-sekolah di daerah zona hijau diperbolehkan mulai belajar tatap muka. Tapi mulai sekolah menengah dulu, jadi SMA sama SMP. Jadi SD tunggu dulu, harus latihan dulu dengan SMA dan SMP selama 2 bulan, baru SD boleh mulai. Tunggu lagi 2 bulan baru PAUD. Meski sebagian daerah telah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka, masih ada orang tua yang khawatir jika pembelajaran dilakukan dengan cara tersebut. Rasa takut membayangi para orang tua murid, mengingat sangat sulit mengatur para siswa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan benar. Para orang tua murid ini lebih menyarankan untuk tetap melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, di mana interaksi antara guru dan murid dilakukan secara daring. Namun, dalam hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, 65,5% responden mengaku pembelajaran jarak jauh belum efektif. Sementara yang menilai sudah efektif hanya 28,9%. Sedangkan sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Para responden juga ditanya soal kekhawatiran jika sistem pendidikan via internet berlangsung lama. 34,5% menjawab kualitas pendidikan bisa jadi turun, dan sebanyak 28,3% menjawab bahwa siswa bisa menjadi jenuh dan mengalami stres. Selain itu, ada sebagian responden yang merasa khawatir terhadap daerah yang tidak punya akses teknologi yang memadai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Pengamat pendidikan Andreas Tambah mengkritisi kegiatan pembelajaran tatap muka di lingkup pendidikan yang bisa berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus corona COVID-19. Menurutnya, adanya penambahan kasus yang mencapai 16.000 pasien setiap hari menjadi alasan yang mengkhawatirkan bagi orang tua. Andreas pun meragukan kedisiplinan para siswa dalam menaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Karena menurutnya, anak-anak mudah teralihkan perhatiannya dan berpotensi melanggar protokol tersebut. Alasan yang pertama, bahwa puncak pandemi COVID-19 ini kita belum tahu. Dan setiap hari ada penambahan kurang lebih 16.000 pasien yang positif COVID. Itu alasan yang pertama. Sehingga dalam hal ini sangat mengkhawatirkan bagi orang tua. Kalau menurut saya itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik. Karena anak itu dunia anak adalah dunia senang, dunia bermain. Pada saat dia bermain dengan kesenangannya atau dia bergembira bersama temannya, pasti hal-hal yang sifatnya sebuah aturan itu pasti akan dilupakan oleh anak. Oke. Bisa saja dia itu bisa saling senggol, bisa saling pegang, saling dorong dan lain sebagainya. Ini yang sangat membahayakan sekali. Kekhawatiran lain muncul mengikuti temuan baru oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengenai sifat virus corona penyebab COVID-19
yang bisa menyebar melalui udara di ruangan dengan sirkulasi yang kurang baik seperti ruangan tertutup. Pakar mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vera Ibrahim, memaparkan bahwa virus dalam bentuk aerosol bisa menyebar, terutama di ruang-ruang sekolah yang berventilasi buruk. Mengingat keadaan bangunan setiap sekolah yang berbeda-beda, dipastikan adanya potensi penyebaran di lingkup sekolah tersebut. Vera menganjurkan setiap sekolah yang ingin menerapkan sistem tatap muka harus menyediakan ventilasi yang baik untuk ruangan-ruangan yang dipakai sebagai kegiatan belajar mengajar. WHO terakhir mengumumkan bahwa ada penularan lewat airborne. Sebetulnya sudah sejak lama juga diketahui bahwa penularan virus ini melalui airborne bisa terjadi, tetapi itu masih di fasilitas terbatas di rumah sakit di mana ada kegiatan menghasilkan aerosol. Ya. Jadi kalau tidak ada kegiatan menghasilkan aerosol itu sangat kecil sekali adanya aerosol yang bisa terhirup melalui airborne. Karena ketika orang bersin ataupun batuk kan itu percikannya lebih besar-besar, sementara percikan yang kecil itu hanya sebagian kecil. Jadi sebetulnya kalau di udara yang di luar, di udara terbuka, jadi di area rumah sakit juga nggak semuanya ada tadi aerosol, hanya pada tempat-tempat tertentu. Nah kalau pada ruang tertutup, kemudian ada orang dalam jumlah yang besar di sana, memang potensi penularan melalui airborne, ventilasinya kurang bagus, itu bisa terjadi. Nah, jadi memang kalau melihat kondisi sekolah itu kan memang beragam ya. Jadi ada yang ber-AC, ada yang terbuka. Nah, umumnya sih ventilasi atau sirkulasi udaranya kurang begitu baik ya. Kalau mungkin hanya pada beberapa sekolah yang sudah menjalankan sirkulasi udara yang baik. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus benar-benar memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Dalam upaya mitigasi penyebaran di lingkungan sekolah selama masa transisi berlangsung. Sekolah yang mendapat izin untuk membuka kegiatan belajar mengajarnya wajib mengarahkan siswa memakai masker selama kegiatan tatap muka berlangsung dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Fasilitas seperti kantin dan kegiatan olahraga serta ekstrakurikuler tidak diperbolehkan selama masa transisi berlangsung. Juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun selain kegiatan belajar mengajar.